Halo semuanya, gue mau ngomong kembali lagi tapi kita belum pernah bikin. Jadi selamat datang lebih tepatnya di episode pertama dari Ngulas Ngeles yang adalah sebuah konten lah ya, dan konten yang akan kita upload di YouTube dan juga mungkin klip-klipnya akan disebarluaskan juga melalui sosial media kita gitu. Tapi intinya si Ngulas Ngeles ini isinya merupakan sebuah review lah ya, dan isi yang bakal kita bahas. Bedanya? Iya, bedanya kita reviewnya adalah di Ngulas Ngeles ini datang dari dua sudut pandang dua orang. Yang pertama, kita suka banget nonton film sebagai dasarnya. Kita demen aja nonton film gitu. Belum tentu ngerti, tapi demen nonton film. Dan kebetulan banget kita juga belajar film secara akademis gitu lah. Ibaratnya mahasiswa juga gitu yang belajar film. Cuman soal pemandangan dan soal cara pandang kita terhadap suatu karya, demen apa enggaknya kita, itu nggak menjadi paten juga karena kita demen nonton film dan kita belajar film. Jadi akhirnya hasil dari review kita bisa jadi sangat bodoh, sangat tolol dan ngasal gitu lah. Makanya namanya ngulas ngeles. Kita ngulas terus kalau kita salah ya ngeles aja. Jadi sambil gue nambahin yang soal itu soalnya penting. Nah bedanya lagi di ngulas ngeles tuh setiap review dan setiap konten yang kita bikin di ngulas ngeles ini bakalan fresh, dalam artian kita bakalan selalu bikin ini setelah kita nonton film yang pengen kita review. Jadi nggak kita nonton seminggu sebelumnya terus baru kita bikin seminggu setelahnya kontennya gitu. Dan kita sebelum bikin konten ini kita berdua nggak boleh ngobrol tuh, karena secara dasar konten kita tuh bikin ini karena kita berdua merasa kayak kita suka ngobrolin film aja gitu, suka kayak malam-malam setelah nonton diomongin, dan kenapa nggak dijadiin sebuah konten juga yang mungkin orang lain bisa jadi nonton, bisa ikut diskusi di komen dan lain-lain lah, bisa jadi dapet insight lah, atau justru nyadar anjing dia mah bego cara pandangnya. Nih kayak gini yang bener. Nah misal kayak gitu, jadi kita menerima semua bentuk caci makian dan bentuk saran, bentuk cara pandang review yang berbeda nanti di kolom komen gitu. Dan hari ini kita baru aja nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal dari Adianto Dewo. Gue lagi cari orang. Pernah lihat orang ini? Dia pergi aja gitu. Gak bilang selamat tinggal, sampai jumpa. 안녕하세요. 계세요. Menurut gue lo juga punya alasan ada di sini. Gue di sini cuma bertahan hidup. Vina. Baik. Orang kesini tuh ada aja masalahnya. Dia itu ninggalin semuanya untuk pindah ke sini. Win gimana? Gimana apanya? Ya gimana, dia udah nemu belum yang dia cari? Annyeonghaseyo. kenyang. Cingmo bang. 어디 튀겨낸 거야? 어? 나나와 씨발 새끼들아. 복잡하게 만들지 말고. 우리 같은 사람들 사랑받을 자격이 없어. Cause you're the one that I love. I'll be with you right here till the end. Gitu. Dan gimana menurut lu Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Menurut gue sih balik lagi sih tetap ke orang. Kita tahu yang bakal notice di orang-orang tuh visualnya keren parah. Secara naratif mungkin ada orang yang masuk atau enggak ya. Visual ya, kita dari visual. Iya visual menurut gue setuju, kayak film ini kayak kerasanya bisa jadi hal plus dan juga minus sih di saat yang bersamaan. Karena menurut gue visualnya tuh emang sememanjakan itu. Cuman di satu sisi bisa jadi ini hadir karena ketidakpedean akan ceritanya yang menurut gue tidak serapi itu. Gitu. Jadi kayak visualnya bagus, kita sadar, tapi di satu sisi kayak apakah ini bentuk penyiasatan akan ceritanya yang dalam tanda kutip biasa aja, kayak anjir naskahnya ternyata gini, visualnya berarti kita harus mantepin gitu. Walaupun di satu sisi gue yakin mereka bikin visualnya bagus ya karena emang namanya film audio visual, pasti pengennya visualnya bagus juga gitu. Tapi yang salah satu poin plus Adianto Dewo menurut gua
dia bisa menerapkan visual tuh bukan sebagai film yang diproduksi di Indo gitu. Dia tahu benar-benar ini Korea dan tahu gaya style Korea seperti apa menurut orang. Setuju. Dan ini tadi gue baru mau ngomong. Tadi kan kita di parkiran sempat kejebak hujan terus ngobrolin dikit kan pada akhirnya karena nggak. Yang gue tahan-tahan banget adalah indahnya film Sampai Jumpa Selamat Tinggal yang harus gue puji banget secara visual ya. Itu adalah keberhasilan dia bikin pas dia mainin visual Korea pedesaannya dan main sepeda-sepedaannya. Anjing Jepang banget gitu, Korea banget tapi Korea yang ngampungnya. Kampung ASEAN lah. Yang Asian cinemanya lah, kasarnya lah gitu kan. Terus tiba-tiba di satu sisi dia ngasih tunjuk si klub-klubannya, si jeduk-jeduknya. Nah itu indah bro. Gua jadi kepanik sesuatu tadi ngomong juga ke lu kan kayak gua yakin Adrianto Dewo tuh nonton Gasparno. Iya itu juga Ya kayak kan dari karakter tuh ada tipis-tipis kesana dari karakter dari cahaya dari artistik ada beberapa scene yang audio musik pun bahkan apa namanya tadi soal kombinasi dia mencampur urusan desa dan urusan kota ini menurut gue berhasil dan indah kayak dia bikin gimana dia ngasih lihat si desanya tuh tetap bikin calming tapi pas jedak-jeduk juga tetap bikin deg-degan dan bikin wah mata puyeng juga gitu jadi balance-nya sih susah sih gue so far kayaknya salah satunya mungkin yang berhasil melakukan itu dengan baik Babel kan Babel kan Inaritu. Babelnya Inaritu kan. Iya. Nah, itu kan dia berhasil kayak gitu kan dia bikin yang kota di mana sih India ya? bukan di mana ya gitu kotanya sama yang di desa Sama yang di desanya kelihatan banget. kayak bukan Iran apa ya lanskap Coklat gurun gitu kan. berhasil Sama tiba-tiba di Jepang yang futuristik. Malah dia bukan lagi main di satu kota dipecah. Dia main dua negara kasarnya gitu. Nah, Adrianto Dewo gua ngerasa di bagian visual dan production design kayak nge-recreate itu. Itu tadi yang gue mau ngomongin ke lu. bentuk dunianya Iya, oprek dua-duanya gitu loh. Ada scene sepedaan Asianya, anjing itu asik banget. ada scene Korea yang ngepopnya Iya. yang di kafe-kafe gitu kan Iya. terus ada yang kayak bar-barnya tuh beda banget lah Barbarnya asik. Anjir, main lampunya mantep ya. Visual sih mantep sih, gue nggak ada komplain dan nggak ada hal yang gue nggak suka visual sejujurnya. Dari framing oke bar Framing oke. Warna oke. Nyaman. Kayak itu sih gue keberhasilan Adrianto Dewo yang menurut gue epic di visual tuh itu sih gimana dia berhasil juga dalam coloring dan dalam menciptakan framing, dalam menciptakan tata cahaya di desa-desaannya, di Asia-Asiaannya sama pas dia mainin di cyberpunk-cyberpunkannya dua-duanya jalan dengan baik. Itu kalau di visual. Salah lah. Lo ada nggak visual apa lagi yang lo notice? udah Framing asik sih. ini asik parah Terus kayak ke sound design gimana? Tadi kita udah nyenggol sound design menurut lo? keren Sound design lu suka ya anjing? bawa lagu-lagu Indonesia yang kayak nyambung aja gitu Iya, filmnya setuju. dengan latar Korea tuh kayak Anjing kita kaget banget ada lagu siapa? Rub of Rub Rub of Rub. yang Siapa sih? apa The gitu Pups yang ya? peran- Siapa Rub of Rub? ada bandnya Rub of Rub Rap bandnya lagunya apa? lupa. Oriental apa? eksotis Iya maksudnya dia jago main kombinasi-kombinasi itu sih kayak nabrak-nabrakin ini sama ini sama ini kan gitu kan. Secara visual gitu, secara scoring gitu. Musik oke-oke gue nggak ada. oke sound desainnya juga oke Sound design bangke. Gue harus mention apa? kayak pot ngerokok semuanya tuh Iya, setuju. dan anjing realistis Pot sih konsisten juga sih menurut gue. Dan sampai yang off camnya Pot tuh suara Pot ya maksudnya gitu. dan ada adegan mukul buk juga anjing Bagus itu. tiba-tiba ada adegan mukul dan sound desainnya kayak gak ngeganggu sama sekali Iya, gitu. setuju. Beda genre kan Setuju. sound desainnya Ini gue yakin lu akan lupa bahas ini, jadi gue harus ingetin. Sound design terbaik tuh sound design pas scene. Karakternya tuh kan ada Win sebagai karakter utama lah ya. Sama Ray sebagai supporting. Terus ada Dani, terus sama yang si bapak-bapak ini, kita lupa namanya lah. senpai lah Si senpai, kita sebut saja dia senpai sepanjang review ini. Nah, ada satu adegan waktu Win pada akhirnya ketemu sama si Dani. Waktu si Win akhirnya ketemu Dani yang mereka berantem. Ada sound design air tek tek tek. Anjing bagus banget anjing. Gue bangsat bagus banget. Padahal cuman air ya biasa. tapi itu tuh nambah tensi gitu Jauh anjing, jauh. gak pakai musik Nggak pakai musik. pakai tetesan air tak Dan kalau lu nyadar, begitu berantemnya usai, hilang. Nyadar? Gila itu. Nah, walaupun gue baru ngeliat juga sih di sound design ada beberapa part yang tiba-tiba ambience hilang sih. Nyadar nggak lu? nyadar Pokoknya babak-babak akhir lah kayak 1 jam terakhir film atau setengah jam terakhir film tuh ada beberapa ambience. gue kayak ada yang kayak
ambience-nya hilang. Tiba-tiba hening kan? Iya kan? Yang tiba-tiba dia ngobrol berdua tuh. Ini nggak tahu sih disengaja apa enggak ya? Konsep sih kayaknya. Bisa jadi konsep sebenarnya. Cuma karena di awal dimanjain sama ambience yang rapi, Tiba-tiba dikasih hening kan. tiba-tiba dikasih hening kaget gitu. Cuman sisanya rapi menurut gue, sound design, scoring, visual, semua nggak ada yang bisa gue keluhkan dan nggak ada yang gue kasarnya nggak suka lah gitu. Terus masuk ke karakter gimana menurut lu? Acting lah. Apa sound design dulu? Sound design udah Sound tadi. design, production design. Production design gimana? Production design In general. Gue sambil mikir. Ini sih kayak ada beberapa yang masuk establish, kayak di establish awal yang pertama kali ngasih establish tuh kita tuh diliatin kayak di bawah tuh strata sosial yang kayak daerah distriknya yang kayak kumuh, yang atas tuh yang oke, cuman secara dunia yang nanti masuk ke karakternya tuh kayak hampir gua nggak bisa ngebedain gitu. Ini dia ada di distrik mana nih? Karena kan itu siang juga. Sedangkan di film ini tuh siang dan malam tuh sangat jauh berbeda. Setuju gue. Gitu. Tapi ada anehnya Dan, sorry gue belum nge. Kenapa? Di siang, bangkainya tuh dia masukin audio klub tau. Bahkan di latar waktu siang di filmnya tetap ada duk. Nah, Balik lagi. Tadi yang mana ya? Karakter Oh, ke production design tadi tuh terakhir. Terus lu mau ngomong sesuatu soal visual yang lu bilang yang lu gak demen? yang gua rasain ya, Oh, yang lu bilang aneh? yang aneh di filmnya tuh, yang pertama tadi establish si kota, yang kedua tuh ada establish tiba-tiba pantai itu satu scene dan fade to black. Oh, iya. Gue notice itu kayak anjir, kenapa emang indah, cuman emang kenapa harus dibuat dunianya ada di pinggir pantai juga. Ini yang mana sih yang dia nyender? Kesini Oh. tiba-tiba ada pantai gitu. Apakah itu mau nunjukin Iya. kejauhan dari Iya, dan- jalan, tapi emang Setuju, dan itu lebih ke editing sih. Editing, ini gue belum juga sih, kita sambil masuk ke bagian editing sekarang. Bahwa editingnya ada beberapa yang gue nggak tahu aja sih kenapa dibikin gitu. Kayak misalnya ada satu scene si Win kerja di klub atau bar gitu. Oh iya, Terus dia mabok iya. kan tidur kan tuh Iya, tepar. iya. Tiba-tiba Si Dani nemuin kan. si Ray Si Dani itu si Ray yang nemuin. Si Ray nemuin, digendong sama si Ray kan keluar, terus mereka tidur di di luar lah gitu, di pinggir jalan. gitu. Pertama itu dia tidur, si Ray ngeliatin, abis itu fade to black, terus fade in laginya, Ray diem ngeliat ke sana, terus fade out lagi. Lah, gue bingung kayak kenapa nggak dibikin tadi aja? Langsung aja fade. Langsung Fade aja, to black langsung, sekali gitu. sekali. Nah ini dikasih lagi dan cuma kayak 5 detik gitu loh, jadi kayak gue. Dan itu tuh banyak terjadi, Vo. Nah gue nggak nyadar kalau itu. Ada beberapa pengulangan kayak masalah itu tuh. Siang si latar waktunya tuh tiba-tiba si Win tiba-tiba ke klub, dada Setuju, Ding. Setuju, Ding. tiba-tiba dar pindah lagi ke siang, kayak itu tuh ngasih establish malam doang kayak. Setuju, tapi itu bukan di editing kan? Bukan. Iya itu mah filmnya bukan di editing. Kalau yang soal fade out tadi kan di editing kan. Kalau itu lebih ke ini, kalau gue nangkepnya emang alur lah. Kayak kenapa dibikin harus loncat-loncatan gitu, dan loncat-loncatannya sebenarnya nggak bener-bener ngasih makan sesuatu, kayak nggak, ya kasarnya meaningless lah untuk itu ya. Gitu. Nah karena kita udah nyenggol-nyenggol cerita, production design lu mau nambahin lagi nggak apa yang lu demen atau lu nggak demen? Udah sih. Art oke lah ya, maksud gue art banget. no complain sih. Iya, maksudnya kan di situ cahayanya dari production design keren parah sih, warna. Yang kayak partikel-partikel Partikel-partikel mahal itu enak. Wardrobe asik. Waduh asik. Makeup no complain. Makeup bagus lu kalau nyadar bener-bener ya. Makeup tuh bagus kan. Iya. Anjing makeup tuh bagus, ngubah Win tuh. Ngubah Win gimana awal-awal fresh dan boldnya. Berubah sampai ke ininya turun, kusam, berminyak. Anjing rapi banget anjing. Sekarang ke cerita, abis itu kita teraba sampai ke karakter, bentuk narasi, sampai nanti akhirnya di gagasan. Mungkin kayak kalau dari cerita yang kita notice di awal tuh adalah lebih tepatnya gue ya waktu selama menonton kayak nggak konstan gitu loh, dan maksudnya poin plus dan poin minus dalam ceritanya kayak nggak balance. Gue perasaan menonton gue nih ya, kita taruhlah filmnya 2 jam karena secara durasi berapa? 1 jam 40 apa 50 gitu. 1 jam, taruhlah 1 jam 50, 2 jam kan. Kasarnya kayak kalau mau dibagi secara waktu, sejam pertama gue kayak sejujurnya gue kayak rada hampir kayak sampai berpikiran walk out. Nah kasarnya gitulah. Karena gue senggak nyaman itu dan aduh, gue nggak tergugah gitu loh. Karena openingnya menurut gue gila gitu loh. Ini openingnya bagus. Iya, bagus. Openingnya bagus banget. Ada satu part si Win jalan terus lampu merahnya masuk dulu. Ada. Baru Soundnya ke masuk
sound, lampu merah, baru ke lokasi ganti. Itu udah ngeliatin banget karakter ya, dimana si Win dia Akan jomplang gitu. mencari seseorang di situ, dan si Ray yang mabuk-mabukan di situ, yang dari awal sudah pengen kelihatan lari dari segala hal tuh udah emang terasa sih karakternya. Ya secara cerita gitu sih. Iya kayak gue sejam pertama nonton gitu dan jadi kayak kurang tergugah. Sebenarnya mah kalau gue nggak dikasih opening sebagus itu, gue akan biasa aja kayaknya. Cuman begitu gue dikasih opening bagus, gue berekspektasi tinggi dan lain-lain, nonton bagian-bagian dan scene-scene berikutnya jadi kayak dialognya kok gini banget ya, kayak terus kayak ada Repetitif yang enggak. iya, dialog ada beberapa repetisi dialog yang sebenarnya kurang. Ada beberapa part yang gue tahu maksain punchline di dialog, gue tahu ini maksain keepikan dialog. Contohnya kayak gue tuh notice satu yang tadi gue bilang juga, kayak si karakter senpai ini tuh ya, senpai lah ya gitu sebut. Sambil gue nyari deh siapa, lanjut. Ya, Kiki Narendra yang main pokoknya. Ya, si senpai ini tuh ngomongin terus kayak jangan terlalu deket sama orang yang baru kamu kenal. Planting information yang bakal kita raup gitu. Yes. Ternyata Sedangkan gak se-meaningful itu. Dan itu terjadi beberapa kali dan terus segala ada dialog. Kenapa sih lu bantuin gua, atau kenapa sih lu di sini cuman biar lu bisa bikin gua mabok dan bisa tidur sama gua. Dan dialog itu kan kayak, karena problemnya sih buat gua bukan klisenya sih, dan bukan masalah. Kadang ada juga dialog-dialog klise dan normis yang bisa enak, karena gue juga nggak masalahin itunya, tapi lebih ke penempatannya kayak bikin gue nggak enak gitu. Ya enak banget jadi itu kayak gitu, kayak kita tahu itu punchline dan iya diucapkan. itu problemnya adalah karena kita tahu itu mau dipunchline-in, sedangkan nggak kena, jadinya kegesernya perasaan menonton yang harusnya wah malah jadi rada cringe gitu kasarnya ya. Itu yang gue notice secara dialog, dan itu terjadi beberapa kali. Kalau secara perasaan menonton tadi gue gitu, dan jadi kayak dari 2 jam itu setengahnya gue hahahan dan kayak males, 1 jam akhir gue malah baru yang baru in ke cerita yang kayak oke mau gini oh ternyata dia mau capture seburuk apa perjalanan dari setiap karakter yang ada di filmnya. Ternyata dia mau ngasih tahu relasinya ini dengan ini tuh gini, ini dengan ini tuh gini, kerusakan mereka itu gini dan itu mempengaruhi satu sama lain gitu. Problemnya gue beda sama lu. Iya. Di awal gue tuh merasa itu tuh oke aja, kayak kita tuh ngelihat dinamika karakternya kayak gimana, dan pas di tengah ke ending yang kita ngebahas kayak oke, background karakternya udah kelihatan semua nih, si Dani udah ada semuanya, nah terus apa? Itunya yang kayak oh gue kebalik lagi, karena gue ngerasanya di awal pun banyak part-part yang dia naro, gue kayak ngerasa di penulisan ya, ini mah bukan di directing gitu, di penulisan gue ngerasa kayak ada beberapa part yang sengaja ditaro biar penonton menerka. ya. Tapi karena penonton udah menerka, dikasih jawaban yang udah terterka, jadi kayak ya gue pikir something special. Kayak contoh foto Ray dan si Win, bukan foto Ray yang sebelum, yang di awal banget cabut dari sama ada satu yang cewek mantan istrinya yang katanya meninggal itu. Gue pikir akan ada something more dari itu gitu. Kita akan dikulik lebih dalam mengenai rasa sakit yang Ray alami, kenapa Ray menjadi seperti itu, kenapa Ray ke Korea dan apa yang sedang dia cari, hidupnya gimana. Tapi ternyata pasti kasih jawaban nggak cuman pengen kayak ngasih tahu bahwa dulu Ray meninggal, dan ternyata nggak penting. gitu. Itu gue jadi kayak ngerasa di bagian awal tuh banyak kayak gitu, dan banyak lah sampai kayak gimana. Ini juga jadi poin gue sih. Terlalu tel banyaknya. Iya, banyak yang tel, kurang enak. Ini gue habisin yang gue dulu, yang gue pengen nanti lu ocein. Tapi kalau lu kepikiran potong gue aja. Iya kayak meet cute-nya pun pertama meet cute-nya terlalu cepet. Itu dulu yang gue nggak tahu sih ini minus apa enggak ya. Meet cute itu kayak di awal banget dan di push banget, dipaksain, kayak bingung nulis opening kalau gue ngerasanya. Gue sih suka ya. Oh beda kita. Cuman masalahnya problem ke depannya kayak Kenapa ya? Karena kalau di gue tuh mandangnya dan meet cute-nya tuh dipaksakan banget, mentok. Kayak lu bayangin. kayak sebelum judul itu. Setelah judul yang di kafe. Pas judul dan setelah judul tuh nggak enak. Iya. Meet cute-nya kayak dan Win bertemu Ray saat Ray mabuk di jalan, tiba-tiba ketemu, dan abis itu ketemu laginya tuh di orang Indonesia yang ada di Korea. Indonesia ada bakso. Ya kata gue,
Cuma gue to the point-nya gue kayak emang gak suka banget itu mah bagian itu Iya, kayak sama sih. kenapa meet cute-nya dipaksakan betul dan harus senormis Iya, itu. si Ray cabut dan dikejar ya. Iya, iya itu kan kayak something yang apa ya bahasa tepatnya ya, kayak sesuatu yang kita tahu akan seperti itu. Akan seperti itu. Dan walaupun nggak masalah, ada film yang tertembak alurnya itu mah bukan problem utamanya, tapi lebih ke nyusunnya tuh menurut gue kurang rapi, kurang enak, dan di saat yang bersamaan penulisannya beruntun nggak gimana ya, beruntun tertebak gitu loh. Kan ada cerita yang kita ketebak, abis itu kita jadi masuk terus menebak, ya kan, menebak dan nggak ketebak pada akhirnya misal. Nah ini nggak kayak ketebak, oh iya ini bakal gini ya, bakal mau ujung-ujungnya, nah gitu. Di breakdown ya dari awal nih ya, kita rada nge-breakdown tipis ya soal cerita ya. Win bertemu Ray saat Ray abis itu. By the way ini belum bilang nih, kita bakal selalu spoiler. Ya lupa ini by the way, nanti lagi tulis di awal, spoiler parah ini mah. Win bertemu Ray di awal setelah Ray mabok. Ya. Itu aja Judul. sebenarnya kurang enak, tapi gue masih nggak masalah. Namanya meet cute kan bisa datang dari mana aja. Toh in reality pun kehidupan seperti itu emang, dan itu nggak masalah. Pertemuan keduanya yang agak mengganggu itu ketemu di warung Indonesia di Korea dan ketemunya kayak gitu banget. Ya itu gue gak suka. Itu gue juga kurang suka. Terus lanjut ke cara Win menghampiri Ray pun nggak enak, tiba-tiba banget. Kayak Pesan makan gak jadi, dikejar aja, kejar. Si ibunya ibunya datang lagi kayak wah, bagian awal tuh gue kayak mau ngapain ya, mau gimana ya gitu loh perasaan nonton gue. Lanjut setelah Win keluar dari warung Indonesia itu dia ngejar Ray. Gue langsung tahu nggak mungkin Ray mau. Kelihatan dari karakternya karena, dan lagi-lagi sebenarnya nggak masalah. Makanya dia cabut duluan juga. Iya. Ray cabut duluan, dikejar Win, Ray-nya nggak mau, ketebak lagi. Maksud gue juga nggak ngincar plot twist ya, maksudnya cuma ketebaknya tuh nggak enak karena gue tahu itu yang nggak enaknya gitu. Kan ada yang ketebak, tapi kita tahu kalau kita udah nebak bagus. Terus Gitu. ada si Ray-nya ada problem, terus balik lagi ke si. Iya, exactly, sampai fast forward ke pada akhirnya kita tahu Ray bakalan menerima untuk membantu Win. Cuma, Caranya gimana kita tahu Ray akan punya problem, dan problem Ray sebenarnya penting gak penting nih soal itu. Soal cabut kan. imigrasi kan. Ya itu penting gak penting lah. Maksudnya gue bisa bagus juga bahwa Ray pada akhirnya cabut karena dia akan dideport dan lainnya, karena dia ilegal berada di Korea. Itu sebenarnya bisa bagus juga sebagai motivasi dia kan untuk menerima, membantu Win gitu. Cuma ya seiring berjalannya film, selama mungkin gue nebaknya babak 1 ke babak 2 awal gitu ya, ngerasanya kurang enak, kayak di-push banget, ininya di-push banget. Oh, bikin dia ketolak, tapi habis itu turun bis, begitu tahu dia dari deep web, Ray menolak. Padahal kenapa Ray menolak itu dari deep web? Dari orang jahat juga di Korea. Meskipun blockingnya jadi enak ya. Enak Jadi blockingnya jadi enak depan gerak. belakang di dalam bus. Jarang banget. Enak, cuma secara penyusunan motivasi karakter yang kecil-kecilnya ya, ini bukan motivasi besar karakter, maksudnya motivasi karakter kasarnya sampai kayak kenapa karakter jalan dari sini ke situ, kenapa karakter melakukan ini, nah itunya yang kayak kurang enak. Kerasa keplot banget. Nah itulah kalau dari cerita gue kurang lebih gitu. Kalau di breakdown secara panjang, bahasa singkatnya ceritanya menurut gue nggak stabil gitu loh, dan kayak ada beberapa part yang terlalu dipaksakan, forcing, dan ada yang jadi pada akhirnya meaningless, ada yang pada akhirnya kayak terlalu diplot, terlalu maksain emosi, pada akhirnya emosinya malah kehambat karena dipaksain gitu-gitulah kalau dari cerita gua tuh. Ya, Tambahin. itu sih kayak ada beberapa dialog, bahkan kayak si Senpai sama si Win kayak emang lucu sih dialognya, kayak lagi masak terus Tapi itu lucu. parah sih, lucu. Lucu. Cuman dipikir-pikir kayak kenapa ngomongin itu. Pas makan juga, nih aku pesen aja nih nanti di depan ada yang enak. Saya. Makanan enggak, bukan sih. Oh bukan. Ya makan, dia pesen makan kayak terus ya apa gitu. Iya sih, itu agak pointless sih. Walaupun kita, by the way, balik lagi ya, ini gue sambil disclaimer karena bahasannya ke cerita. Bisa jadi sudut pandang kita sangat salah, bisa jadi sudut pandang kita sangat berbeda dari yang kreatornya maksudkan gitu. Makanya kenapa ngulas-ngulas itu adalah isi review yang bodoh. Ini sekali lagi diingetin di awal, di tengah, dan di akhir nanti. Pada akhirnya kan si dunianya ngebentuk di awal tuh HP tuh ada gitu. Yang pada akhirnya tuh Kayak ada beberapa part yang kenapa lu nggak pakai HP aja, gitu kan maksud lu? Iya. nyari si dia kan udah beberapa hari kali ya sama si Ray. Nah, secara waktu juga itu rada ngeskipnya rada bingung sih, kayak tiba-tiba sebulan kemudian, Iya, seminggu kemudian, dan nggak ada tulisan kan, jadi gue rada menerkanya agak bingung. Dan perubahan karakternya nggak tajam, nggak yang kayak tiba-tiba gondrong kan gitu kan biasa kalau jauh. Ini mah enggak, dan ya jadi
penuh terkaan lah soal waktu. Kan terus kenapa dia pas nyari-nyari kenapa gak ngechat si Ray aja Kenapa kan lu udah punya nomornya gitu. Iya. Sama halnya dengan saat Ray mencari Win gitu. Iya, Pencariannya tuh sengaja dibawa ke layer premis utamanya itu pencarian banget. Iya. Jadi kayak film adventure kan. Maksudnya secara plotting pencariannya gitu ya. Sebenarnya bahkan di ending pun hubungan Ray dan Win itu aneh ya, makanya kayak maksud lu itu kan, maksud gue Iya. mungkin maksud lu nggak nemu jawaban lah Gak kasarnya. nemu jawaban. Mereka cuma pelukan, si Win mau balik terus habis itu cari aku ya, kenapa harus dicari kan lu. Si Ray. Walaupun mungkin juga pada akhirnya maksudnya adalah Win butuh Ray juga ya, akhirnya Kayak Ray. kayak gue ngerasanya sebenarnya ini kan filmnya pada dasarnya kan drama romance aja ya. Nah. Gue ngerasanya emang kayak, ini kita sambil masuk ke gagasan ya. Secara gagasan tuh kan yang pengen disampaikan kayaknya dinamika cinta kan sebenarnya kan. Kita bisa sepakat itu lah ya. Iya, cinta itu yang seperti apa sih? Apakah yang seperti Win yang selalu memikirkan orang yang telah meninggalkan kita kan? Yes, apakah seperti Ray yang udah hilang aja dari bayang-bayangnya walaupun nyimpen foto? Apakah seperti Dani yang pergi meninggalkan lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi. Iya. Sebenarnya kan tentang dinamika cinta itu kita setuju bahwa layer utama gagasan atau topik yang mau dibahas oleh Adrian Tadewo kan itu sebagai penulis dan director kan. Kalau layering lebih dalamnya apa yang lo tangkap? Soalnya gue nemu sesuatu ini gue mau bahas. Lu dulu coba. Gue tuh yang menarik tadi gue bilang di parkiran. Gue rasa Adrian Tadewo nulis ini tuh secara layering memang dia pengen nge-capture bagaimana orang menjalani dan berpandangan terhadap cinta. Jadi makanya kenapa setiap karakternya memandang cinta beda-beda, kayak yang tadi lu bilang, Lutetia, apa sih karakter Lutetia tuh? Dia memandangnya orang kayak kita nggak bisa dicintai kan beda-beda kan. Tapi lebih dalam di bawah itu gue jadinya mulai nemunya tadi. Ini pun setelah lu tuh mantik gue, lu bilang karakternya chaos kabehnya. Terus gue jadi mikir, oh bener, dia tuh pengen nge-capture kayaknya yang gue tangkap malah bahwa jadi kayak butterfly effect. Yang gue tangkap tuh layering keduanya, tapi malah itu yang bikin menarik dibanding layer pertamanya buat gue. Jadi kayak layering utamanya cinta, di bawah layer itu berdekatan dia membahas, nih tebakan kita ya, lagi-lagi bisa banget salah, ini mah teori-teorian doang. Cuma gue nangkepnya kayaknya dia mau seolah-olah naruh bumbu-bumbu butterfly effect, dalam artian gue orang yang udah chaos dan toxic dari awal, bertemu lu orang yang udah toxic dan chaos dari awal, yang tadinya kalau lu hidup sendiri dan gue hidup sendiri mungkin kita hidup dalam kekeosan masing-masing yang tidak sebesar itu, dan kita bisa menerka kekeosan apa yang bisa terjadi dalam hidup gue kalau gue gak ketemu lu dan lu pun begitu. Tapi di film ini dibikin karena Win ketemu Ray jadi kayak gini chaosnya. Karena Ray kenal karakter Lutetia dan karakter Lutetia pada akhirnya kenal Win jadi gini-gini. Iya. Sebab akibatnya itu kerasa banget di situ, dan itu yang bikin indah menurut Dan emang iya, orang juga menyadari itu ketika dan kepantik juga nih. Bahkan ada tambahan dialog si senpai yang ngomongin bahwa cinta. Kenapa sih mana gak hidup sendiri kayak orang kan biasa aja gitu. Walaupun dia mengalami butterfly effect ketemu yang lain juga gitu ya. Cuma maksud gue, efek Ray bisa sampai dipukulin menurut gue tuh karena ada Win. Win bisa sampai dipukulin sama cowok Korea random yang mau bawa dia ke kamar hotel juga itu karena dia ketemu Ray. Hubungan Dani dan Win yang tadinya sudah kembali lagi hancur karena Lutetia. Lutetia nemunya di mana? Karena Lutetia berhubungan dengan si Ray. Nah, itu yang bikin gue jadi kayak dia tuh kayak mencoba nge-capture bahwa each individual, setiap orang tuh membagi kekeosannya masing-masing. Baik lagi kayak film Babel. Nah, gue ngerasa yang bikin indah tuh di cerita ini secara gagasan atau tematik atau topik yang dibawa sama penulis dan director itu, dan jadi kayak Win tuh membawa kekeosan ini ke Korea dari toksiknya dia. Begitupun Ray ketemu Win, dia ngasih ketoksikannya dan kekeosannya sampai pada akhirnya semuanya hancur semua gitu, nggak ada yang bener sebenarnya karakter. Udahlah, Udahlah kepanjangan juga lah. ya. Keseruan. Kasihan, takutnya gak bakal ada yang nonton sampai sini juga. Betul, iya. Itulah, ada yang mau ditambahin nggak? Oh, dan di akhir kita akan memberikan konklusi. Konklusi ini akan berbentuk sekali lagi review bodoh dan recapan dari ocehan kita tadi. Dimulai dari konklusi akan disertai juga dengan rating kasarnya per divisi ratingnya, terus habis itu masuk ke rating keseluruhan film. Dulu Dan. Contohin, Fo. Contoh. Gue tuh disclaimer, kalian akan tahu ini nanti ke berjalannya episode. Gue tuh kan demen ngomong, cuma kadang ada part-part gue nyadar kayaknya gue akan ngomong deh. Gue kali aku filter nanti, kadang-kadang dia yang kayak gimana lu Fo, gue lagi jadi ngomong. Contoh. Nah, gue ngerti lu bakal ngerti sebenarnya kan, maksudnya lucu. Bakal gini guys nanti juga. Jadi emang si film ini tuh enjoy untuk ditonton, tapi bagi orang-orang yang kayak menunggu narasi yang sangat berbeda tuh enggak juga. Untuk visual yang sangat Memanjakan sangat memanjakan dengan latar Korea
Cuman di situ kayak gak banyak masukin subculture Korea juga sih. Justru ditabrak ke Indo kan. Ditambah ke Indo, jadi mengcombine antara Indonesia dan si Korea itu. Itulah, enjoy aja lah. Kalau dari gua konklusinya ya setuju sih, film ini film yang enjoy ditonton gitu, sebenarnya memiliki basis, walaupun tidak, menurut gua nggak memiliki basis cerita yang cukup kuat lah kasarnya gitu secara naratif, dan secara topik pembahasan pun bukan sesuatu yang panas, dalam artian bukan sesuatu yang punya urgensi untuk harus ditonton gitu. Cuman bagi penonton umum atau bahkan penggemar film, ini bakalan tetap jadi film yang enjoyable to watch menurut gua. Secara visual, secara production design gitu kan. Tapi paling menurut gue yang disayangkan adalah bahwa kalimat singkatnya untuk menggambarkan kekurangannya, kalau dari gue, untuk sebuah project atau sebuah karya yang diambil dengan begitu yang dibuat dengan begitu banyak effort, dengan ke Korea dan lain-lainnya, menurut gue kayak aktor-aktor yang oke, kayak agak sayang nggak menyentuh titik maksimalnya. Nah kalau menurut gue gitu sih reviewnya untuk film ini. Tapi enjoyable to watch ya. Sampai jumpa selamat tinggal gitu. Rating visual dari film Sampai Jumpa Selamat Tinggal menurut gua 4/5. Ini kita pakai per 5 karena biar kayak bintang Letterboxd. Gua 4/5 visual. Visual 4/5. Production design 4/5. gua 4/5 sama. Audio dan sound design dan scoring 4/5. 4/5 ya sama. Pengkarakterisasian 3 gue. Gue juga 3 ya? 3. Cerita sekarang 2,5/5. Oke. Gue 2 kayaknya deh. 2/5 deh. Terus sekarang secara keseluruhan Sampai Jumpa Selamat Tinggal Sampai Jumpa Selamat Tinggal dari Ngulas Ngeles kita berikan rate 3. Setuju. Setuju? 3 sepakat. Sampai Jumpa Selamat Tinggal 3. Sampai jumpa, selamat tinggal. Gitu. Anyway, thank you for everyone yang berhasil menonton ini sampai akhir. Gue cukup menjamin kalian nonton ini sampai akhir antara gabut, tololnya sama kayak kita, atau justru kalian jenius untuk bisa menyangka kita tolol juga gitu, kayak ini tolol kita, ini yang benar. Jadi bisa banget nanti setelah nonton ini kasih tahu kita mana salahnya sudut pandang kita, atau bahkan kayak kita salah tangkap, kita gak ngerti, jelasin aja di komentar. Silakan. Please, ini mah. Atau kalau perlu kalian bikin video di story terus tag kita berdua di Instagram gitu nih. Salah lu mah gitu. Review lu mah nih. Silakan. Boleh, silakan. Kasih sudut pandang yang berbeda di kolom komentar dan dimanapun, asal kita kasih tahu kita gitu, biar kita bisa memperbaiki dan bisa, siapa tahu kita jadi pelajaran juga. Oh benar-benar gitu. Atau bahkan kalau ada kritik, karena ini episode pertama, kalau ada kritik dan masukan terhadap cara kita bikin konten ini, silakan ditulis di komentar, kayak reviewnya terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu ngobrolnya terlalu bodoh. Coba kulik lebih dalam, atau kayak coba kalian baca dulu, riset dulu sebelum review misalnya dan lain-lain. Silakan ditulis di kolom komentar gitu, secara kritik dan saran. Dan sekali lagi diingetin, Ngulas-Ngulas merupakan konten review dari kita berdua yang merupakan orang yang cuma demen nonton film, bukan bukan kritikus, bukan akademis yang paham betul secara teori dan lain-lain. Jadi merupakan review bodoh. Dan ya gitu sih, datang dari 2 orang yang cuma suka nongkrong dan ngomong-ngomong soal apa yang kita rasa setelah nonton film. Gitu sih. Lo yang mau ditambahin gak soal Sampai Jumpa Selamat Tinggal atau apapun? Cukup. Ya kayak gitu aja, sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Sebelumnya kita mau shout out juga ke Wimier sebagai pensupport dalam konten ini. Ini presented by Cinema Catastrophe dan juga di power sama teman-teman yang di belakang. Yang di belakang layar ada Abah, Dorni Mac, ada Kinep di sini yang membantu kita dalam pembuatan konten ini. Ada Vino dari Wimier sama Lujai dan Lujai gitu. Pokoknya terima kasih semua yang udah nonton, dan yaitu dia tadi, konten ini dipersembahkan oleh Cinema Catastrophe dan juga Wimier. Kalian bisa cek juga konten-konten Cinema Catastrophe lainnya di Instagram kami @cinemakatastrophe. Di sana ada review-review juga berupa blog. Ada karya kami juga. Ada karya kami yang iseng-iseng kita bikin, yang bisa kalian review atau bisa kalian nilai juga keburukannya seberapa buruk gitu. Dan lain-lainnya semuanya ada di Instagram @cinemakatastrophe, dan juga jangan lupa cek Instagram @wimier gitu. Ada lagi Dan? Cukup. Aman. Oke. Peace. Dadah. Oke.